homogen sekali dari berbagai macam bahan. Ini sangat homogen, tercampur menjadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Farid Aka, owner sekaligus pengelola dari The Petung Farm. Dari berbagai permintaan subscriber dari channel PWK ini berkeinginan untuk ingin tahu apa saja sih resep pembuatan pakan di peternakan kami. Kebetulan di tempat kami ini kan core-nya adalah di breeding, khususnya untuk indukan bunting. Nanti kita mencoba bersama bareng-bareng resep yang ada di tempat kami. Pada dasarnya pembuatan pakan untuk peternakan khususnya di breeding ini adalah efektif dan efisien, murah tetapi tidak murahan, karena kita tahu breeding merupakan butuh endurance yang cukup panjang. Jadi kita harus menekan cost atau biaya pakan itu serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas dari bahan pakan itu. Nah, untuk itu kami juga ingin berbagi kepada para peternak di seluruh Nusantara tentang pakan yang ada di tempat kami. Nah, kebetulan nanti kita akan mencoba pembuatan pakan khususnya untuk indukan bunting, karena hampir 80% ternak kami atau domba-domba kami ini adalah domba yang dalam posisi bunting, karena kami sendiri juga menyediakan atau menjual indukan bunting untuk dikelola ke para peternak-peternak lain. Prinsip dasar adalah ruminansia itu adalah herbivora, artinya dia pemakan serat. Maka kita lebih utamakan nanti serat. Serat bisa berasal dari berbagai macam. Ada yang legum, ya, dedaunan-dedaunan itu. Kemudian ada juga yang kelompok gramina atau rerumputan. Nah, kebetulan di tempat kami semua proses itu atau serat-serat itu sudah melalui tahapan proses silase dan fermentasi. Tinggal dipilih saja. Apa bedanya fermentasi dan silase? Ini yang kadang-kadang banyak para peternak yang mungkin belum memahami perbedaan. Pada dasarnya silase dan fermentasi adalah pola atau proses pengawetan bahan pakan, ya. Tetapi kalau untuk fermentasi dia menggunakan unsur atau mikroba dari luar, dan dia bisa berpotensi untuk meningkatkan kadar nutrisi yang terkandung di serat-serat itu. Sementara kalau silase itu berasal dari dedaunan yang masih segar, kemudian dirajang atau dicacah, kemudian disimpan dalam suatu tempat, ya, bisa silo bag, bisa drum ataupun plastik yang kedap udara dengan waktu dan durasi tertentu. Jadi intinya adalah fermentasi dan silase itu proses pengawetan bahan pakan. Yang kami lakukan di sini nanti adalah pembuatan pakan complete feed atau biasa disebut TMR, total mix ratio. Kami menggunakan pola unsur serat adalah kurang lebih 80%, kemudian konsentratnya 20%. Diutamakan bahan-bahan yang ada di sekitaran kita, ya, bisa menggunakan limbah-limbah pertanian ataupun bahan-bahan lain yang bisa termanfaatkan untuk bahan pangan, sehingga bisa menekan biaya dari pembuatan pakan itu. Karena kita tahu peternakan itu kos terbesarnya adalah di operasional pakannya, ya, hampir menyedot dana ataupun biaya sekitar 70%. Untuk itu dengan adanya breeding tentu harus bisa menekan
biaya itu, tetapi tidak mengurangi dari kualitasnya. Nah, kebetulan ini ada alat ya, namanya alat mixer ya. Kapasitas di tempat kami mixer ini adalah kurang lebih 300 kilo, menggunakan gearbox ukuran 100, kemudian mesin penggeraknya diesel 16 HP. Kemudian ini adalah tempat penampung dan di dalamnya ada mesin pengaduk. Mengenai biaya pembuatan, kami mohon maaf, jadi kalau memang para peternak yang baru memulai belum punya alat mixer pakan seperti ini, bisa menggunakan tenaga manusia atau kru kandang. Jadi dengan cara diaduk. Inti dasar dari mesin ini adalah untuk membuat berbagai jenis bahan pakan ini menjadi lebih homogen atau menyatu. Jadi seluruhnya bisa menggabung menjadi satu satuan sehingga unsur-unsur yang ada di pakan itu semuanya terpenuhi. Nah, mengenai alat ini kebetulan kapasitas kurang lebih 300 kilo. Untuk mesin mixer ini biaya pembuatan antara 17 sampai 20 jutaan, tergantung mesin penggerak, bahan besi pembuat maupun gearboxnya. Kemudian apa saja bahan yang akan kita siapkan? Yang pertama adalah serat. Kita menggunakan rerumputan, ini campur odot, pakcong, kemudian gajahan ya. Ini rerumputan. Kemudian ada lagi onggok ya. Ini unsur energinya ya. Onggok atau ampastelo yang kondisinya press, yang sudah press, jadi minim air ya, minim air. Kalau diperas airnya hanya sedikit ya. Kemudian jagung giling. Jagung giling ini juga sumber energi dan ada proteinnya juga ya. Kemudian ini adalah ampas gandum atau orang biasa menyebutnya ampas bir. Ini adalah sumber protein ya. Ini adalah sumber protein. Nah, kemudian kita siapkan juga bekatul ya. Sebisa mungkin yang kualitasnya bagus ya. Bekatul ini jangan dedak atau sekam giling, tetapi ini benar-benar ada menir-menir berasnya ya, sehingga kualitasnya menjadi bagus. Nah, kemudian unsur lainnya yang 20% adalah konsentrat ya. Konsentrat ini adalah pelengkap karena di dalam konsentrat itu ada protein, ada mineral, ada unsur lemak dan sebagainya. Jadi di konsentrat ini ada bungkil sawit, bungkil kopra, banyak campuran, ada kurang lebih 9 bahan ya. Nah, kemudian sebagai tambahannya adalah premix ya. Premix ya. Kami menggunakan 2 jenis. Yang pertama adalah kebetulan kami adalah agen dari salah satu produk ini. Kemudian satunya lagi seperti ini. Nah, selain itu ada tambahan namanya Vita Booster ya. Vita Booster ini fungsinya untuk memacu metabolisme ya, kemudian meningkatkan nafsu makan, mengatasi stres di ternak, kemudian bisa meningkatkan daya tahan. Kemudian kita juga menggunakan probiotik ya, probiotik, tapi cukup sedikit saja yang kita gunakan. Nah, mari kita sama-sama proses pembuatannya. Kemudian bahan lain yang tidak kalah penting adalah tumpi jagung ya. Tumpi jagung, pilih tumpi jagung yang masih banyak pecahan-pecahan jagungnya ya. Jadi ini kualitasnya bagus ya. Jadi ini bisa menjadi unsur energi sekaligus karbo juga. Baik ya, karena kita akan membuat bahan pakan kurang lebih 200 kilo, kita memerlukan katul kurang lebih
10 kilo atau 5%. Kemudian kita campurkan premix fat waste itu kurang lebih 1 kilo. Kemudian ditambah dengan premix lain ya kurang lebih sekitar 200 gram. Kemudian kita aduk-aduk ya, ditambah dengan Vita Booster ya. Kita aduk dulu secara homogen, menyatu biar jumlahnya dari mikro menjadi makro. Setelah teraduk dengan rata, kemudian air kurang lebih 10 liter. Ini sebagai bahan untuk bisa mencampurkan pengikat ya, kurang lebih cukup 2 tutup botol saja, sedikit diaduk-aduk ya. Oke, setelah cukup merata, mesin silahkan dinyalakan, Mas. Ampas gandum. Nah, kemudian jagung giling, kemudian konsentrat. Nah, kemudian dari serat silase. Dari seratnya adalah kita menggunakan silase rerumputan. Ampas gandum. Nah, kemudian jagung giling, kemudian konsentrat. Nah, kemudian dari serat silase. Dari seratnya adalah kita menggunakan silase rerumputan. Bahan yang terakhir adalah campuran dari Bekatul dengan beberapa bahan mikro mineral tadi. Ada premix, ada Vita Booster, kemudian mineral-mineral dan vitamin lainnya. Nah, proses pemikseran ini karena kapasitasnya kita membuat dalam kapasitas 200 kg, kurang lebih antara 10-15 menit itu sudah bisa tercampur dengan homogen ya.
sampai 15 menit karena kita membuat kapasitas 200 kilo. Adukan ataupun bahan yang sudah tercampur oleh alat mixer ini kemudian dibongkar dan siap untuk dimasukkan dalam drum penyimpanan. Drum kemudian diinjak-injak biar padat, biar efektif tempat. Ukuran bahan tadi ya, ini sangat homogen sekali dari berbagai macam bahan, ini sangat homogen tercampur menjadi satu. Setelah dimixer tercampur dengan homogen, maka disimpan dalam suatu wadah. Kebetulan kami menggunakan drum plastik ya, kemudian diinjak-injak, kemudian dikedap udarakan sampai padat. Ini agar menghindari terjadi jamur. Nah, kemudian ditutup sampai rapat, kedap dan padat. Untuk penyimpanan ya, karena juga bahannya tadi sebagian sudah proses fermentasi dan ini kita olah menjadi total mix ratio, selama dalam kedap udara dan padat, maka bahan ini bisa awet antara 2 tahunan selama bahan ini tidak dibuka ya. Tetapi karena kebutuhan pakan akan ternak juga butuh banyak, tentu penyiapan wadah ini pun juga harus cukup banyak. Ini tadi sedikit tutorial tentang pakan untuk indukan bunting dari De Petung Farm. Demikian para sedulur ternak, proses pembuatan pakan yang ada di De Petung Farm. Ini adalah cara kami dalam memberikan atau mengolah bahan pakan. Kita utamakan adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita, jadi low cost, jadi ringan biayanya, tetapi tetap menjaga mutu dari pakan itu sendiri. Harapan kami buat para sedulur ternak lainnya, manfaatkan potensi yang ada di sekitar panjenengan semuanya untuk dijadikan bahan pakan untuk ternak ruminansia Anda yang berkualitas ya. Sekali lagi, kalau tanpa alat mixer ini pun cara mengaduknya dengan tenaga manusia juga tidak masalah, karena ini sebagai alat bantu saja. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit tutorial tentang bahan pakan yang dari De Petung Farm ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan peternak lain. Sekian dari kami, Farid Aka, owner sekaligus pengelola dari De Petung Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.